bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kehidupan dan kesehatan. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan kebenaran. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Marilah kita menyambut firman Tuhan, Yesaya pasal 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6. Songonondo hatani Jehoba rajani Israel do cibalua ibana. Jehoba sebot, ahu do parjolo, jala ahu do parpudi, jala dangadong debata dukon ni ahu. Akan saya bacakan Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan di dalam bahasa Batak yang dibaca oleh Inang Nyonya Sintua Sidauru Boru Sinaka, dan di dalam bahasa Indonesia Alicia Boru Simamura. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam waktu senang ataupun susah, mungkin kita punya sahabat terdekat yang dapat kita jadikan sebagai tempat untuk berbagi atau curhat. Namun, sebagai manusia, sahabat kita punya keterbatasan yang tidak dapat kita andalkan setiap waktu dan setiap hari. Karena manusia mempunyai keterbatasan, saudara-saudara, namun Allah tidaklah demikian. Allah adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang kemudian. Kapan saja kita datang kepadanya, Allah tetap sedia untuk mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah nats hari ini yang menjelaskan bagaimana umat Allah terbuang di Babel, tidak bebas melakukan apapun juga, mengalami penderitaan di dalam pembuangan. Namun Allah tidak meninggalkan bangsa itu. Saat umat Allah telah menemui jalan buntu dan telah putus asa, maka Allah menjanjikan pemulihan. Janji pemulihan yang diberikan oleh Allah itu semata-mata karena kasih karunia Allah kepada bangsa Israel. Seperti kasih Allah kepada nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub, demikianlah kasih karunia Allah kepada bangsa Israel dalam nats hari ini. Nats hari ini menjelaskan tidak ada Allah yang lain yang dapat memulihkan bangsa itu. Tidak ada Allah yang lain yang dapat menebus dan menyelamatkan bangsa Israel selain dari Allah pencipta semesta alam, Allah Raja dan Penebus Israel. Dialah yang memberikan keselamatan. Dialah yang menyelamatkan umat Israel di dalam pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Seperti bangsa Israel yang menerima janji pemulihan, demikian pula lah nats ini meneguhkan iman percaya kita. Di tengah-tengah pandemi yang melanda bangsa kita, yang melanda umat Allah, sekalipun umat Allah merasakan kesulitan ekonomi karena dampak dari pandemi COVID-19, sekalipun umat Allah menderita sakit penyakit karena COVID-19, sekalipun kita menghadapi ragam-ragam penderitaan karena pandemi COVID-19, hari ini firman Tuhan memulihkan kita, menguatkan kita. Tidak ada Allah lain selain daripada Aku. Firman Allah meneguhkan kita pada saat ini. Hendaklah kita yang percaya kepada Allah, saudara-saudara yang berjuang untuk sembuh dari COVID-19, Bapak Ibu saudara-saudara yang berjuang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sekalipun PPKM masih diperpanjang, sekalipun kita menghadapi ragam-ragam penderitaan, kini firman Allah meneguhkan iman percaya kita. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Firman Allah meneguhkan kita. Marilah kita percaya kepada Allah dan marilah kita berharap kepada Allah, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja dan penebus kita. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang dapat melepaskan kita dari sakit penyakit, dari kesulitan ekonomi. Hanyalah kita temukan di dalam Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berserah diri kepada Allah, marilah kita berdoa kepada Allah, marilah kita menyampaikan segala sesuatu keluh kesah kita kepada Allah, sebab Dia adalah Allah penyelamat kita. Dari dahulu hingga pada saat ini, kasih Allah kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya firman hari ini menguatkan kita yang sedang sakit untuk menerima kesembuhan. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita ketika kita menghadapi ragam-ragam kesulitan, penderitaan karena pandemi COVID-19. Tuhan Allah memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga. Firman-Mu mengingatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami. Seperti bangsa Israel menghadapi ragam-ragam penderitaan di dalam pembuangan, demikian juga kami menghadapi ragam-ragam penderitaan sakit penyakit, kesulitan ekonomi karena dampak pandemi COVID-19. Namun kami yakin dan percaya Tuhan adalah penebus kami, Tuhan adalah penolong kami yang menyelamatkan dan melepaskan kami dari segala penderitaan yang sedang kami alami. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, agar kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Tolonglah umat-umat-Mu, tolonglah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar kami tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan, yang berjuang kini untuk sembuh. Engkaulah yang memberikan kesehatan dan kepulihan. Jemaat-jemaat Tuhan dari sektor 1 hingga sektor 14. Ya Allah Bapa di surga, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas pekerjaannya, sekalipun kami terbatas untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan mencukupkan kami dengan segala sesuatu yang kami lakukan setiap hari. Berkati juga Tuhan anak-anak kami yang memulai aktivitas pembelajarannya dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana, memberikan ketekunan dan kepintaran kepada mereka. Berkati juga setiap guru-guru yang mengajari mereka dengan kekuatan kesabaran daripada-Mu. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan keahlian mereka, semua tenaga kesehatan
untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Bapa di surga, kami sampaikan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami. Ampunilah kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita dan semangat. Ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Shalom, Horas.